Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Kutukan di Malam Pertama, yang ditulis oleh Kak Zakaria 8988. Tak pernah lupa, Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah kita langsung saja masuk ke kelanjutannya dan selamat mendengarkan. Duduk Ki, santai aja, gak perlu merasa bersalah gitu. Gue yang minta lo datang kok, jangan sungkan, sok atau dimakan cemilannya. Lo kan paling demen sama Papa Cis, habisin aja. Oke sip, soal ngabisin, mah gue orangnya, kata Cuki sambil menyomot makanan. Bu Nur dan Winda masih asik mengobrol di ruang tengah. Mereka membicarakan tentang sesuatu yang dilihat Sulis sore kemarin. Ibu percaya nggak kalau Sulis melihat sosok putih di sudut kamarnya? Tanya Winda. Kalau ibu sih percaya nggak percaya. Selama ini kan tidak ada yang aneh di rumah kita. Kok tiba-tiba Sulis bisa melihat sesuatu di kamarnya? Itulah yang bikin Winda bingung, Bu. Sebenarnya Winda merasa aneh dengan kematian istrinya Umar, Bu. Aneh gimana? Bu Nur menatap lekat anaknya. Umar bilang istrinya meninggal karena sakit. Dua-duanya dibilang sakit. Kok aneh gitu ya? Penyebabnya bisa sama. Padahal kan mereka baru menikah. Winda yakin sih ada sesuatu yang Umar sembunyikan dari kita. Jangan berprasangka dulu, Win. Tak baik menuduh sesuatu yang belum jelas kita tahu. Tapi Bu... Shh, sudah Winda. Lebih baik kamu tidur sana. Ibu juga sudah ngantuk. Besok kita harus beres-beres sebelum kepindahan Umar dan Sulis ke rumahnya. Kembali ke Umar. Oh, kalau soal tempat bertanya sama gue. Tahu siapa orangnya. Pokoknya dijamin oke deh. Hasilnya pasti top. Cuki meyakinkan Umar jika ada seseorang yang bisa membantu memecahkan misteri yang tengah dihadapi oleh sahabatnya. Siapa namanya, Ki? Abah Amin. Dia selalu ngobatin orang sakit, anak-anak yang rewel, kesurupan, dan segala macem. Termasuk soal jodoh. Dia juga bisa nerawang. Lo percaya deh sama gue. Kapan nih gue bisa panggil Abah ke rumah lo? Lu saja Ki, besok gue persiapan pindahan ke rumah gue. Lebih cepet gue bawa Sulis dari sini lebih baik. Sulis sudah merasa gak nyaman di kamarnya sendiri. Sulis yakin gak salah lihat? Tanya Cuki. Enggak atuh Mas, masa iya Sulis bohong? Ya udah, Mas percaya kok sama Sulis. Jangan khawatir ya. Mas bakalan panggil Abah Amin untuk menyelidiki keanehan yang terjadi. Umar mengusap bahu Sulis yang sendari tadi tak mau jauh-jauh darinya. Keesokan harinya, Umar memboyong Sulis ke rumahnya di antara Bu Nur, Winda, dan beberapa kerabat serta tetangga yang dekat dengan rumah Bu Nur. Suami Bu Nur sudah meninggal 2 tahun yang lalu, saat Winda belum lama menikah dengan suaminya sekarang. Hingga saat ini Winda belum punya anak dan masih tinggal di rumah ibunya karena belum memiliki rumah sendiri. Ibu titip Sulis ya nak Umar. Sulis ini anak bungsu, jadi kadang sikapnya bisa manja kayak anak kecil. Nah Umar mesti memaklumi perangai Sulis yang terkadang bisa kolokan. Ucap Bu Nur menyerahkan anak bungsunya kepada Umar. Insya Allah Bu, Umar akan menjaga Sulis baik-baik. Sulis, ingat ucapan ibu. Sulis telah menjadi seorang istri. Sudah seharusnya Sulis mematuhi perkataan suami. Nah Umar, ini lelaki yang baik. Jangan sekali-kali Sulis membantah. Sulis harus menjadi istri yang baik dan disayang suami ya. Mendengar itu Sulis mengangguk. Tangan Bu Nur membelai kepala Sulis, lalu memeluk putri bungsunya itu. Rasa harum menyelimuti keduanya. Meski berat berpisah dengan sang ibu, Sulis harus ikut dengan suaminya. Sudah menjadi kewajiban seorang istri.
mengikuti suami kemanapun ia pergi. Tiba saatnya malam kedua. Sejak selesai sholat Isya, Sulis merasakan kantuk berat. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur milik Umar. Umar yang tak ingin meninggalkan Sulis sendirian di kamar, hanya memandang tubuh istrinya yang tengah terlelap. Andai dirinya seperti pengantin lainnya yang bisa menikmati malam pertama, sudah pasti akan ia lakukan malam ini. Namun ia harus menahan ego kelakiannya demi menyelamatkan nyawa Sulis yang sedang terancam. Dalam tidurnya, Sulis bermimpi tengah berjalan sendiri di sebuah jalanan lenggang dan sunyi. Di kiri kanan jalan terdapat pepohonan tinggi seperti di hutan-hutan. Sulis ketakutan dan tubuhnya bergetar. Ia berharap bertemu seseorang yang bisa menolongnya. Di mana aku? Kenapa nggak ada orang? Batinnya, Sulis mengawasi keadaan sekitar yang tampak sepi. Jalanan panjang yang hanya menyisakan dirinya membuat hati Sulis diliputi perasaan was-was. Di tengah dalam ketakutan itu, mendadak langkah Sulis terhenti saat mendengar suara tangisan seseorang. Ia mendengar suara perempuan menangis. Sulis celingak-celinguk mencari sumber suara. Bulu kuduknya meremang seraya bergidik takut. Siapa sih yang nangis malam-malam begini? Bikin merinding aja, ucap Sulis. Tak lama suara tangisan berhenti, disusul kemunculan sosok putih di hadapan Sulis yang sontak saja membuatnya kaget. Siapa kamu? Sulis bertanya meskipun dirinya merasa takut. Sosok putih berambut panjang itu tidak menjawab. Ia hanya diam saja, membuat Sulis semakin merasa ketakutan. Mau lari kemana? Ia yakin makhluk itu pasti akan mengejarnya kemanapun dirinya pergi dan berlari. Satu-satunya cara dengan menunggu jawaban dari sosok mirip kuntilanak itu. Perlahan-lahan, sosok tersebut menoleh membuat perasaan Sulis semakin deg-degan. Jantungnya berdegup kencang. Sulis terperangah saat melihat wajah di depannya. Muka pucat disertai tatapan tajam ke arahnya. Sulis tak mampu berkata-kata. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Perlahan-lahan tangan wanita tersebut terangkat dan diarahkan ke Sulis. Sulis tidak mengerti kenapa wanita itu menunjuk dirinya. Tanpa diduga, sosok tersebut meluncur cepat menuju ke arahnya. Sulis merasa terkejut. Sontak ia berteriak keras sambil memejamkan matanya. Ah! Umar yang baru saja terlelap, merasa kaget bukan main mendengar cerita dari Sulis. Refleks ia bangun, lalu mengunjang-unjangkan tubuh istrinya. Lis, bangun Lis! Tak kalah terkejut dengan Bu Susi, ia terbangun mendengar teriakan menantunya. Pak, bangun Pak, itu Sulis kenapa? Ayo kita lihat. Pak Wadi mengeliat lalu memicingkan mata seraya berkata, ada apa sih Bu? Itu, Sulis teriak-teriak. Ayo kita lihat, Ibu takut terjadi sesuatu dengannya. Bergegas, Pak Wadi bangkit, lalu mereka melangkah cepat menuju kamar Umar. Dengan nafas tersengal-sengal, Sulis masih berada dalam dekapan Umar. Dia merasa takut luar biasa. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Umar mengusap-usap punggung Sulis yang masih merasa syok. Tenang ya Lis, kamu pasti mimpi buruk. Ada Mas di sini, jangan takut. Pintu diketuk Bu Susi sambil berseru. Buka pintunya Mar, ada apa? Masuk saja Bu, tidak dikunci. Perintah Umar saat pintu dibuka. Kenapa dengan Sulis? Apa yang terjadi? Bu Susi bertanya seraya mendekat ke arah putranya yang tengah memeluk Sulis. Sulis mimpi buruk Bu, entah apa yang dia lihat. Ia masih syok. Sepertinya Sulis melihat sosok menyeramkan. Pak Wadi menyodorkan segelas air putih. Berilah istrimu minum nak, biar dia lebih tenang. Umar menerima gelas itu dari tangan Pak Wadi, lalu mendekatkannya ke mulut Sulis. Hayo Lis, minum dulu. Perlahan, Sulis meminum air putih yang disodorkan. Habis setengah gelas, Sulis berhenti. Duh, keringet kamu banyak banget, Lis. Kamu itu mimpi apa? Bikin ibu kaget saja. Tangan Bu Susi mengusap lembut kening Sulis. Setelah mengatur nafas menjadi lebih tenang, Sulis baru membuka suara.
Ada sosok wanita berambut panjang mau menangkap Sulis, Bu. Dia terus menatap Sulis dengan tatapan melotot. Sulis nggak tahu dia siapa. Sosoknya persis seperti yang Sulis lihat di kamar. Sulis menceritakan mimpinya sambil mengenadah menatap kedua mertuanya. Pasti sosok itu yang dilihat Dewi sebelum kami menikah, Bu, kata Umar, teringat mimpinya Dewi mendiang istri pertamanya. Iya, pasti dia. Lalu, kapan si Abah mau kesini? Siapa namanya? Bu Susi bertanya pada Umar. Abah Amin, Bu. Besok dia datang kemari. Cuki yang menjemputnya. Kamu yakin, Nak? Si Abah sanggup menangani masalah kita? Insya Allah, Bu. Sebagai manusia, kita hanya berikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Umar bertutur tanpa melepaskan pelukan dari Sulis. Esoknya, sesuai yang dijanjikan Juki, ia datang bersama Abah Amin, sosok yang dikenal suka mengobati orang sakit maupun kesurupan itu. Sangat ramah dan murah senyum. Setelah dipersilakan untuk duduk, si Abah lalu mengeluarkan sebungkus rokok. Ia ambil sebatang lalu dinyalakan. Kepulan asap rokok memenuhi ruangan tempat ia duduk. Santai saja sama Abah, gak perlu buru-buru. Iya, tenang aja, Bah. Mau seharian di sini juga gak bakalan ada yang ngusir kok. Juki menimpali. Sebenarnya sudah lama kami ingin memecahkan misteri ini. Di pernikahan pertamanya, istri Umar meninggal secara tidak wajar. Awalnya kami menduga Dewi terkena serangan jantung. Tapi di pernikahan kedua, hal serupa terulang lagi. Vika meninggal, persis seperti yang dialami oleh Dewi. Meninggal dengan tubuh mengejang dan mata melotot seperti melihat sesuatu. Bu Susi mulai membeberkan asal mula peristiwa kematian yang menimpa dua menantunya terdahulu. Jadi, Umar sudah menikah untuk yang ketiga kalinya? Tanya Abah Amin sambil menatap Umar yang duduk di samping Sulis. Iya, Bah, rencananya mau sampai 5. Celetuk Juki. Hus, kalau ngomong kamu ya, ini tuh lagi serius tahu. Umar melotot ke Juki. Sorry, maafin gue ya. Saut Juki sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Bercanda sih bercanda, tapi kan ada tempatnya juga, Cuk. Umar merasa jengkel dengan candaan dari Juki. Iya, maaf Mar. Maaf juga ya, Lis. Tadi aku cuma bercanda kok. Nggak ada maksud apa-apa. Juki kembali meminta maaf. Oh gitu masalahnya. Apa kalian masih menyimpan fotonya Dewi dan Vika? Tanya Abah Amin. Umar dan ibunya saling berpandangan. Kemudian Bu Susi menjawab. Ada, Bah. Pakai foto asli apa yang ada di HP saja. Lebih bagus yang asli. Kalau ada foto yang waktu nikahan. Maksudnya foto berdua sama saya, Bah? Ya, benar. Sebentar, Bah, mau diambilkan dulu. Kata Bu Susi seraya beranjak menuju lemari yang ada di ruang tengah. Tak lama berselang, Bu Susi muncul sambil membawa 2 buah foto pengantin. Lalu diserahkan ke tangan Abah. Setelah mematikan nyala rokoknya, Abah Amin menatap kedua foto di tangannya dengan seksama. Semua yang ada di ruangan menunggu, dengan harapan terawangan si Abah sanggup menuntaskan problem yang tengah mereka hadapi. Abah Amin memejamkan mata dengan kedua tangan tetap memegang foto Umar dan almarhumah istrinya. Kelima pasang mata memandang bersamaan ke Abah Amin dengan masing-masing pikiran dan berbagai pertanyaan yang berlinda di benak mereka. Beberapa saat kemudian, Abah Amin membuka mata, lalu menatap Umar dan Sulis bergantian. Nyawa istrimu sedang terancam, Nak. Ujar Abah membuat Umar dan Sulis merasa terkejut. Sama siapa, Bah? Tanya Juki penasaran. Sosok wanita yang ada dalam mimpi istri-istrinya.
Jawab si Abah. Siapa wanita itu, Pak? Dan kenapa dia menginginkan kematian istriku? Apa salah dia? Umar melirik ke Sulis yang duduk di sebelahnya. Ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Coba Bapak ingat-ingat, apakah pernah melakukan sesuatu sehingga berdampak tidak baik terhadap kelangsungan rumah tangga putramu? Kali ini, Abah Amin menanyai Pak Wadi yang dari tadi fokus memperhatikan dan mendengarkan keterangan si Abah. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Pak Wadi merenung. Bu Susi pun ikut menatap suaminya yang tengah memikirkan sesuatu. Lama terdiam, Bu Susi menepuk pelan paha Pak Wadi. Iya Pak, ayo katakan apa yang pernah Bapak lakukan? Desak Bu Susi yang juga merasa penasaran. Didesak pertanyaan yang berkaitan dengan masa lalu, Pak Wadi teringat sesuatu. Ia berpikir, mungkinkah apa yang pernah dilakukannya berimbas pada masa depan Umar, putranya? Jika benar begitu, Pak Wadilah yang harus bertanggung jawab atas kematian Dewi dan Vika yang tewas secara tidak wajar. Flashback on. Suatu hari, sepasang pria dan wanita tengah duduk berdua menikmati makan siang di sebuah restoran. Tak henti-hentinya si wanita terus menatap lelaki yang ada di hadapannya. Sesekali ia tersenyum manja, memperlihatkan kegenitan agar lelaki yang sedang bersamanya semakin suka kepadanya. Kamu kenapa liatin Mas terus? Suka ya sama wajah Mas yang ganteng ini? Tanya si pria. Maunya Mas gimana? Tanya si wanita malah balik bertanya. Ya maunya Mas, kamu makin sayang sama Mas. Oh iya, seminggu lagi Mas mau pulang ke Tasik. Udah kangen juga sama ibu dan bapak. Tapi pulangnya nggak lama kan Mas? Tanya wanita bernama Gina. Enggak, paling beberapa hari. Kan Mas juga nggak mungkin meninggalkan pekerjaan di sini. Sudah dilakoni selama bertahun-tahun. Masa iya ditinggal gitu aja? Gina tersenyum senang. Ia sangat mencintai lelaki itu. Saking sayangnya Gina bahkan rela menyerahkan kegadisannya pada sang pacar. Malam harinya, pria itu kembali datang ke rumah Gina setelah tadi siang mengantarnya pulang. Mas Wadi, kirain gak datang. Sambut Gina dengan manja. Kan kamu yang minta Mas datang. Kalau enggak, besok Mas bisa kena semprot oleh kamu. Gila lelaki yang namanya Wadi. Kita di dalam aja yuk Mas. Kebetulan orang tuaku lagi gak ada. Loh, kemana emangnya? Tadi sore ditelepon Om Edo, istrinya lagi sakit. Akhirnya mereka pergi dan besok baru pulang katanya. Ah, kesempatan baik nih. Batin Wadi. Oh, ya sudah. Berarti Mas bisa main sepuasnya malam ini, ya kan? Wadi mencolek hidung bangir kekasihnya. Ah, Mas bisa aja sih, kata Gina tersipu malu. Jadilah malam itu Gina dan Wadi berdua-dua tanpa ada yang mengganggu. Sudah bisa ditebak apa yang akan mereka lakukan tanpa keberadaan orang tua di rumah. Sepasang manusia yang telah dibutakan oleh cinta tengah bergelut mengumbar syahwat yang tanpa mereka sadari akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup keduanya kelak. Singkat waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadi, akhirnya kamu datang juga. Ibu udah kangen sama kamu, Nak. Ucap seorang perempuan yang tak lain adalah ibunya Wadi. Sama Bu, Wadi juga kangen sama ibu dan yang lain. Kedatangan Wadi disambut hangat oleh keluarganya. Tak mau menunda lama, ibunya memberitahu rencana perjodohan Wadi dengan seorang gadis bernama Susi, anak dari temannya semasa sekolah dulu. Hal itu membuat Wadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan dijodohkan dengan wanita bernama Susi. Padahal di Cilacap, tempatnya bekerja, Wadi sudah memiliki kekasih bernama Gina. Bagaimana mungkin ia bisa menerima perjodohan ini?
Sementara di sana Gina sedang menungguinya. Pertemuan pun tak terelakkan. Wadi terpesona saat pertama kali bertemu Susi. Gadis manis dengan tubuh sintal itu membuat hatinya kedat-kedut. Wadi jatuh cinta kepada Susi, apalagi melihat senyuman dari Susi. Makin sukalah ia pada gadis itu. Emang Susi suka sama Mas? Tanya Wadi di suatu pagi saat bertemu di rumah Susi. Ditanya begitu, Susi tersenyum malu-malu. Menurutnya, wajah Wadi tampan. Jelas, dirinya tidak menolak saat bertemu Wadi yang berperawakan tinggi itu. Kalau Susi suka sama Mas, mau gak Susi jadi pacar Mas? Wadi mengedipkan sebelah mata. Makin ser-seranlah Susi kala itu. Susi tidak pernah tahu bahwa Wadi telah memiliki kekasih di Cilacap. Sejak saat itu, Wadi dan Susi mengikrarkan diri sebagai kekasih yang saling mencintai dan tak terpisahkan. Satu hal yang membuat Wadi kagum dan penasaran, Susi bukan tipikal cewek yang mudah terkena rayuan gombal lelaki. Dibujuk dengan cara apapun, tak mudah bagi Wadi untuk membuat Susi mau ia sentuh. Walau hanya sekedar ciuman di pipi. Mas, seorang perempuan itu harus bisa menjaga kehormatan diri. Agama mengajarkan agar kita jangan mudah tergoda bujuk rayu setan yang akan menyesatkan kita. Kita memang pacaran, tapi belum saatnya bersentuhan. Jika Mas ingin menciumku, Mas harus nikahi aku dulu. Gak perlulah pacaran lama-lama. Kalau Mas sudah serius, kita nikah. Gimana? Ditantang menikah, Wadi ketar-ketir. Ia sangat mencintai Susi. Tapi bagaimana dengan Gina yang selalu bersedia diajak bercinta tanpa menolak sedikit pun? Di zaman sekarang, wanita berprinsip kuat seperti Susi sangat langka. Itu sebabnya Wadi tidak ingin kehilangan Susi. Ia harus mencari cara agar bisa meninggalkan Gina tanpa dia merasa curiga ada wanita idaman lain dalam hatinya. Sementara itu di lain tempat, Gina hanya memandang piring berisi nasi dan ayam kecap kesukaannya tanpa berniat mencicipi. Mendadak dirinya kehilangan selera makan, maka sekali tak mau menyantap. Sama sekali tidak mau menyantap makanan yang ada di depan matanya. Kenapa Gin, kok gak makan? Biasanya kamu saat lahap makan ayam? Tanya ibunya Gina yang merasa heran dengan kelakuan putrinya. Gak tahu Bu, selera makanku mendadak hilang. Mana kepala pusing lagi. Mual-mual juga, saut Gina sembari memijit-mijit pelipisnya. Kamu sakit, Gin? Tanya ibunya khawatir. Masuk angin kali Bu, keseringan naik motor sama Mas Wadi, ucap Gina asal. Padahal dirinya merasa curiga telah terjadi sesuatu dengannya. Setelah menaruh motor di halaman depan, Gina bergegas masuk ke dalam rumah. Lantas berjalan cepat menuju kamarnya. Ia tutup pintu lalu menguncinya. Dengan cepat tangannya meraih sesuatu dari dalam tasnya. Alat tes kehamilan kini telah ada dalam genggaman. Gina masuk ke kamar mandi. Setelah menampung air seni ke dalam sebuah wadah kecil. Dengan tangan gemetaran, Gina mulai mencelupkan tes pack yang ia beli tadi di apotek. Sekian detik kemudian, muncul 2 garis warna merah dan sangat jelas. Mata Gina terbelalak. Tepat sekali dugaannya jika dirinya tengah hamil benih Wadi. Lelaki yang sangat dicintainya itu telah berhasil menghamili Gina. Bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan kepada Mas Wadi? Dia harus bertanggung jawab dengan kehamilanku. Gina membatin. Teringat Wadi yang sudah seminggu ini tidak menemuinya dengan alasan sibuk bekerja. Wadi yang baru saja teleponan dengan Susi, senyum-senyum sendiri sambil merebahkan dirinya di ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar sembari membayangkan wajah Susi yang bermain-main di pelupuk matanya. Tiba-tiba ponsel berdering membuat Wadi tersentak. Halo Mas, ada sesuatu yang ingin aku kasih tahu. Bisa kita ketemuan besok? Ada apa sih, Gin? Minggu ini Mas lagi sibuk banget. Minggu depan aja ya.
Nggak bisa, Mas. Ini masalah penting. Pokoknya besok kita ketemu. Nggak ada alasan apapun. Ditutupnya sambungan telepon dengan kasar. Gina benar-benar dilanda gelisah. Pikirannya berkecambuk. Khawatir Wadi tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. 1 jam lebih lamanya Gina menunggu kedatangan Wadi. Namun yang ditunggu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Gina berjalan ke sana kemari dengan perasaan kesal. Sengaja ia memilih ketemuan di rumah temannya, tetapi Wadi tetap tidak juga muncul. Mungkin dia memang lagi sibuk kali, jadi gak bisa datang, kata temannya. Sesibuk-sibuknya dia, pasti ada waktulah buat nemuin aku. Sejak pulang dari Tasik, sikapnya jadi berubah. Jangan-jangan dia selingkuh lagi di sana. Dugaan Gina. Gin, jangan berburuk sangka dulu. Mas Wadi kan orangnya baik dan setia. Bela temannya. Emang sih dia itu baik dan setia. Tapi aku merasa aneh aja semenjak dia pulang dari sana. Akhirnya, Gina mencoba menghubungi Wadi lagi. Panggilan pun tersambung. Halo Mas. Sudah dibilangin Mas lagi sibuk, Gin. Panggilan teleponmu sangat mengganggu. Tapi aku udah menunggu kamu lama, Mas. Ada yang mau aku omongin. Ngomong aja sekarang, Mas gak punya banyak waktu. Mas, kok jadi aneh sih? Sudahlah, jangan basa-basi. Apa yang mau kamu omongin? Sebelum menjawab pertanyaan Wadi, Gina menarik nafas panjang, bersiap untuk mengetahui reaksi dan jawaban dari pria yang amat ia sayangi itu. Aku hamil, Mas. Sudah telat sebulan. Akhirnya, keluar juga apa yang ingin Gina sampaikan untuk Wadi. Tentu saja, Wadi merasa terkejut, tidak menyangka jika Gina sedang hamil. Apa? Kamu hamil? Iya, Mas. Aku mengandung benihmu. Kamu harus bertanggung jawab. Wadi tampak dilanda resah dan gelisah. Sungguh di luar dugaan jika saat ini Gina tengah mengandung benih cintanya. Padahal selama ini, dia hanya menikmati kesenangan semata tanpa memikirkan akibatnya. Tidak lama lagi, aku akan menikahi Susi. Jangan sampai Gina tahu tentang hal ini, batin Wadi. Singkat waktu, melihat kedatangan Wadi, binar bahagia terpancar dari wajah Gina. Tanpa ragu, Gina memeluk kekasihnya. Namun Wadi tidak memberikan reaksi apapun. Ia hanya diam, membuat Gina keheranan. Kamu kenapa sih, Mas? Tidak senang ketemu aku ya? Wadi menggeleng, lalu mendekati kursi dan mendudukinya. Diikuti Gina yang juga ikut duduk di hadapan Wadi. Mas harus cepat nikahin aku. Kalau enggak, lama-lama perut ini akan semakin membesar, Mas. Aku enggak mau sampai kedua orang tuaku tahu. Mereka bisa marah dan mengusirku dari rumah. Dulu Mbak Leni juga diusir dari rumah karena ketahuan hamil sama pacarnya. Sampai sekarang hubungan Mbak Leni sama ibu dan bapak kurang baik. Mereka juga pasti akan mengusirku jika tahu aku sedang hamil, Mas. Bagaimana, Mas? Apa yang harus aku lakukan? Kegalauan mendorong Gina mendesak Wadi agar mau menikahinya. Namun Wadi merasa bingung. Ia harus menentukan pilihan dengan menikahi Susi dan terpaksa harus meninggalkan Gina. Menurut Mas, lebih baik. Jangan bilang Mas suruh aku menggugurkan kandungan. Iya, aku gak mau, Mas. Ini anakmu. Iya, Mas mau. Tapi masalahnya Mas belum siap nikahin kamu. Apa? Mas gak mau nikahin aku? Lalu bagaimana dengan janin ini? Aku tidak mau berdosa dengan menggugurkan kandungan. Ini darah daging kita, Mas. Gina tetap menghibah agar Wadi mau bertanggung jawab dengan menikahinya. Dengar dulu, Gin. Mas tidak menyuruhmu untuk melakukan aborsi. Tapi coba kamu pikirkan baik-baik. Pernikahan itu harus dipersiapkan secara matang. Tidak bisa kerasa kerusuk. Mas juga harus bicara baik-baik dengan keluarga Mas.
agar bisa langsung nikah gitu aja. Kamu ngerti kan maksud Mas? Wadi menggenggam erat kedua tangan Gina yang hanya diam tertunduk. Harapannya agar Wadi mau bertanggung jawab sirna sudah. Berganti rasa kecewa yang kini memenuhi rongga dada. Singkat waktu lagi, Wadi mengabaikan panggilan berkali-kali dari Gina. Ia sedang bersiap-siap untuk pulang ke Tasik esok hari. Lo yakin mau resign? Pikir baik-baik. Jika lo mendadak berhenti kerja lalu balik ke Tasik, hal itu malah akan menimbulkan kecurigaan buat si Gina. Kasian dia bro. Lo jangan cuma mau enaknya aja. Lo mesti tanggung jawab. Sudahlah Dun, gak ada lagi yang harus gua pikirkan. Tekadku sudah bulat untuk berhenti kerja dan meninggalkan kota Cilacap. Lo jangan bilang kalau gua mau nikah. Lo mesti simpan rahasia ini rapat-rapat. Jangan sampai Gina tahu alasan kepulangan gua. Kalau lo mau, lo pacari aja si Gina dan jadi bapak dari bayi yang dikandungnya. Tega banget sih lo bro sama si Gina. Dia udah nyerahin segalanya buat lo. Lo malah gak mau ambil pusing dengan keadaannya saat ini. Gimana kalau dia bunuh diri bro? Perkataan dari Madun membuat Wadi terperangah. Lo itu jangan asal ngomong ya Dun. Gue emang udah bikin si Gina hamil. Tapi kita melakukannya suka sama suka. Gak ada yang terpaksa maupun dipaksa. Kalau sekarang dia bunting, ya resiko lah. Karena dia nyerahin tubuhnya ke gue. Gue kan kucing. Ya gak mungkin biarin ikan begitu saja di depan mata gue. Ya gue makanlah sepuasnya. Wadi semakin berang. Gue gak nyangka ya, ternyata lo bajingan juga ya Di. Hanya karena dihadirkan cewek lain, lo tega ninggalin pacar sendiri yang lagi hamil dan butuh sandaran lo. Madun hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Wadi yang telah dibutakan oleh cinta kepada gadis bernama Susi. Wadi sudah tidak bisa berpikir jernih untuk melanjutkan hubungan dengan Gina. Tujuannya sekarang adalah pulang kampung dan bersiap menikahi gadis idaman hatinya. Di sisi lain, Gina terisak di kamar mandi. Air mata tak henti mengalir membasahi pipi mulusnya. Ia tidak menyangka Wadi tega meninggalkannya tanpa pesan apapun. Jangankan minta maaf, saat berhenti kerja dan memutuskan untuk pulang kampung, Wadi sama sekali tidak memberitahunya. Bahkan nomor kontak yang Gina simpan di HP-nya sudah tidak aktif lagi. Kemana lagi ia harus mengadu? Lelaki berwajah ganteng keturunan Jawa Sunda itu mendadak hilang bak ditelan bumi. Gina tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan dia ke depannya tanpa Wadi di sisinya. Selama ini Gina sangat memuja-muja kekasihnya sebagai pria yang baik, mesra, romantis, dan penuh cinta. Perlakuannya yang begitu manis dan lembut, nyatanya hanya kebahagiaan sesaat yang kini telah menorehkan kenangan yang buruk dalam hidupnya. Luka batinnya serasa disayat sembilu. Yang tidak pernah Gina duga, ternyata Wadi sudah mempunyai calon istri yang tidak lama lagi akan ia nikahi. Sebuah pernikahan yang berimbas rasa kecewa, sakit hati, dan penyesalan tiada arti. Gina menyesal kenapa dulu dipertemukan dengan Wadi, lalu jatuh cinta kepadanya, jika pada akhirnya dia yang tersakiti. Katakan padaku, Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Wadi berhenti bekerja dan pulang ke Tasik tanpa memberitahuku? Aku yakin ada yang dia sembunyikan dariku. Jawab, Mas, jawab. Jangan bikin aku penasaran. Desak Gina pada Madun sewaktu dia mencari Wadi ke tempat kosannya. Namun Wadi sudah tidak ada di sana. Sebenarnya aku nggak tega mau bilang ini sama kamu. Tapi apa boleh buat? Aku juga nggak nyangka si Wadi bisa bersikap seperti itu. Dia sudah dijodohkan dengan seorang gadis di kampungnya. Dan tidak lama lagi mereka akan menikah. Itu yang dibilang Wadi padaku. Meski merasa tidak enak hati, Madun terpaksa membeberkan rahasia Wadi pada Gina. Mendengar penuturan Madun, dunia seakan runtuh menimpa dirinya. Di luar dugaan, rupanya Wadi telah dijodohkan dengan wanita lain. Dunia menjadi gelap gulita bagi Gina. Hatinya tersakiti, jiwanya terguncang. Hidupnya telah hancur dikarenakan keegoisan seorang lelaki bernama Wadi yang tanpa perasaan
tega meninggalkannya dalam keadaan hamil, tiada pertanggungjawaban. Tak, tamparan keras mendarah di pipi mulus Gina. Sang ayah murka mengetahui kehamilan putrinya. Dulu putri sulungnya telah membuatnya malu dengan hamil di luar nikah. Sekarang hal yang sama terulang lagi pada anak bungsunya. Bapak pernah bilang sama kamu, jangan dekati laki-laki itu. Dia datang dari luar kota dan kita tidak tahu asal-usulnya. Apa yang terjadi sekarang, ha? Kamu hamil gara-gara dia. Bapak tidak mau tahu. Kamu cari laki-laki itu dan minta tanggung jawabnya. Jangan pernah kembali sebelum membawa laki-laki itu kemari. Kemarahan sang ayah telah membuat Gina semakin terpuruk. Kemana dia harus mencari Wadi? Masih mending dulu pacar kakaknya mau bertanggung jawab, tapi bagaimana dengan dirinya? Berkenalan lalu jatuh cinta, kemudian memadu kasih tanpa terikat pernikahan suci. Kini meninggalkan kehamilan yang butuh pertanggungjawaban. Namun apa daya, Gina tak mungkin bisa menemukan Wadi. Satu-satunya cara ia harus meninggalkan rumah dalam keadaan hamil. Untuk sementara, Gina tinggal di rumah Wiwin temannya. Tapi aku gak bisa terus menampung kamu di sini. Apa kata orang tuaku nanti? Lebih baik kamu itu ikutin saran Mas Wadi untuk... Gila kamu ya. Kamu dan Mas Wadi sama aja gak waras. Aku sudah berdosa dengan melakukan hubungan di luar nikah. Masa harus kutambah lagi dengan menggugurkan kandungan ini? Gina tidak terima dengan usul temannya yang menurutnya tidak jauh beda dengan Wadi. Ya habis mau gimana lagi? Kamu gak mungkin bisa menemukan Mas Wadi. Memangnya kamu udah siap dengan cemoohan orang-orang? Bapakmu juga gak mungkin mau menerima kamu. Sekarang pikirkan baik-baik rencanamu ke depan. Aku cuma ngasih saran aja sama kamu. Malam itu Gina merasa gelisah. Dirinya sadar telah melukai perasaan orang tua dengan kehamilannya. Namun ia tidak mau menambah beban dosanya dengan membunuh janin yang tak berdosa. Tangannya meraih ponsel. Dibukanya galeri yang memperlihatkan foto selfie-nya dengan Wadi. Seketika bayangan kemesraan yang terjalin di antara mereka melintas satu persatu dalam ingatan. Dari mulai pertemuan pertama, saling jatuh cinta, hingga terjadilah hubungan terlarang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mas Wadi, begitu besarnya rasa cinta aku padamu, hingga aku tidak ingin kehilanganmu. Namun ternyata kau tidak lebih dari seorang lelaki bajingan yang hanya mau menikmati tubuhku saja. Habis manis sempat dibuang, kini kau capakan aku setelah diriku berbadan dua. Jika terjadi sesuatu denganku, kaulah orang pertama yang harus bertanggung jawab. Tidak aku biarkan hidupmu bahagia di masa tua nanti. Akan kubuat keturunanmu merasakan kepedihan yang aku rasakan. Anakmu harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dia sayangi. Daripada harus kehilangan anakku, lebih baik ku akhiri saja hidupku. Toh, tak akan ada laki-laki yang mau menerima wanita hamil sepertiku. Mas Wadi, tunggu pembalasanku. Gina mengusap air mata yang membasahi pipinya. Kemudian ia keluar kamar, diiringi satu tekad yang telah tertanam kuat di hatinya. Win, aku mau keluar sebentar ya, nyari soto. Ujar Gina kepada temannya yang lagi asik memainkan HP. Oh, aku antar ya, Gin? Nggak usah, Win. Deket kok, cuma di depan. Jawab Gina, lantas nyelonor pergi dengan berjalan kaki. Wiwin merasakan keanehan dengan perilaku Gina. Biasanya Gina selalu minta diantar, walau hanya sekedar membeli makanan. Sudah seminggu Gina tinggal di rumahnya, berbekal sisa uang saku pemberian dari Wadi. Gina terus melangkah menyusuri jalan, diterangi cahaya lampu yang terpasang di beberapa pinggir jalan. Tatapan matanya kosong, angannya menerawang jauh, teringat seseorang yang telah membuatnya menderita. Tiba di persimpangan, Gina berbelok ke kanan menuju arah stasiun kereta api.
Seorang pengendara motor yang melihat wanita berjalan sendirian, memelankan laju kendaraan, seraya menghampirinya. Mau kemana mbak? Mari saya antar. Gina menoleh. Nggak usah mas, deket kok, sebentar lagi sampai. Tapi kasihan si mbaknya jalan sendiri. Emang gak ada yang antar? Gina menggeleng. Pemuda itu tidak berhasil membujuk Gina untuk diantar. Pengendara motor itu pun berlalu. Gina masih terus menyelusuri jalan dengan pikiran yang berkelana kemana-mana. Sementara itu, Wiwin yang teringat Gina berniat menyusul. Setelah pamit pada ibunya, Wiwin menaiki motor metiknya, lalu melaju menuju tukang soto pinggir jalan yang jaraknya tak begitu jauh. Namun, sesampainya di sana, Wiwin tidak melihat Gina. Hatinya bertanya-tanya, kemana sih si Gina? Kan bilangnya mau beli soto, kok nggak ada? Apa jangan-jangan dia bohong? Lalu kemana dia? Batin Wiwin. Kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi tengah merayap di atas rel kereta. Tatkala seorang wanita berpakaian daster selutut masih berjalan santai di tengah-tengah rel. Teriakan beberapa orang yang melihatnya tak ia idahkan. Hanya satu tekadnya malam itu, mengakhiri semua kemelut yang mengguncang jiwanya. Awas mbak, ada kereta, minggir! Teriak seorang tukang ojek yang melihat Gina seolah tidak mendengar suara deru kereta yang menuju ke arahnya. Kayaknya tuh orang mau bunuh diri. Lihat aja jalannya santai gitu, ujar seorang lelaki kurus sambil memperhatikan Gina yang masih terus berjalan, sementara kereta semakin mendekatinya. Iya, aduh gimana nih, kasihan dia, tolongin. Timpal seorang cewek di dekat lelaki kurus itu. Nolongin gimana? Orang keretanya udah deket gitu. Ya Allah, astagfirullah. Bekik si lelaki saat melihat bagian depan kereta menyambar tubuh Gina dengan sangat keras hingga terpental sejauh beberapa meter. Allahu Akbar, astagfirullah. Teriakan panik saling bersahutan menyaksikan terlemparnya tubuh Gina yang kini tergeletak bersimbah darah tepat di atas batu kerikil yang tidak jauh dari rel kereta. Saat Gina merekang nyawa, detik itu juga dirinya teringat akan Wahdi dan merasakan kesakitan luar biasa. Tubuhnya mengejang, mata melotot sebelum akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya. Seseorang menutupi tubuhnya dengan kertas koran dan menunggu polisi datang. Wiwin yang dari tadi muter-muter mencari Gina memberhentikan motornya di depan tukang gorengan. Ia arahkan pandangan ke sekitar, siapa tahu melihat temannya. Duh, kemana sih si Gina? Aneh banget dia. Diantar nggak mau, dicari-cari nggak ketemu. Pulang ke rumahnya nggak mungkin. Bapaknya udah nggak mau nerima dia. Lah terus dia kemana ya? Di saat peristiwa bunuh diri yang menewaskan Gina, di lain tempat, Wadi terjaga dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Seharian bekerja jadi kuli bangunan di daerah tempat tinggalnya, membuatnya kelelahan dan tidur lebih awal. Namun, mimpi buruk telah membangunkannya. Kenapa aku mimpiin si Gina? Dia kan udah masa lalu. Bulan depan aku akan menikahi Susi. Tapi kenapa mimpi barusan serasa nyata? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu dengannya. Sudahlah, bukan urusanku. Wadi mencoba menghalau pikirannya yang teringat Gina. Kemudian ia melangkahkan kaki menuju ruang tengah untuk mengambil air minum. Tenggorokannya terasa kering setelah mengalami kejadian mengerikan dalam mimpinya. Gina tertabrak kereta api, tapi Wadi tidak bisa menolongnya. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.